Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 seperti kemarin, tapi kita meningkat ke pembelajaran 3. Dibuka LKS-nya. Mana ya tadi ya? Dibuka LKS-nya halaman 75. 75. Aku nggak bisa, sebentar. Aku nggak ada review. Ini halaman berapa? Oh, pembelajaran 4. Yang ini. Nah, ini. Apalagi. Ya, jadi pembelajaran 3 hari ini ada tentang usaha melestarikan tumbuhan di Indonesia. Sudah dibuka halaman 75. Nah, kan banyak jenis flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Tetapi kan banyak di antara flora dan fauna itu yang langka atau hampir punah. Langka itu sedikit ya. Atau hampir punah itu tidak ada sama sekali. Contohnya seperti hewan-hewan yang dilindungi, komodo, ada orang utan, ada elang Jawa, jalak Bali, dan berbagai hewan yang lain yang telah disebutkan. Dan di sini ada 4 cara tentang pelestarian flora dan fauna. Yang pertama ada pelestarian in situ. In artinya di dalam. Ya, berarti adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat atau habitat asli tumbuhan tersebut berada. Contoh ya, misalkan tuh gini, ada komodo. Komodo kan hanya ada di Pulau Komodo, Pulau Gili Motang, terus ada pulau apa itu kemarin ya, pokoknya itu dua ya, di Pulau Komodo, Pulau Gili Motang salah satunya. Kalau jenis pelestariannya in situ, berarti tempat untuk melestarikan ya di Pulau Komodo atau di Pulau Gili Motang itu, tidak dipindah ke tempat lain karena memang habitatnya di situ. Contoh lain misalkan elang Jawa, ya pelestariannya di Jawa bukan di Sumatera atau maupun Kalimantan. Itu yang dinamakan dengan pelestarian in situ. Lalu yang kedua ada pelestarian ex situ. Kebalikannya dari in situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya, kalian ke Baturaden, ada kebun binatang. Kalian di sana lihat ada orang hutan, atau kalian di sana melihat gajah Sumatera. Sedangkan gajah Sumatera itu berada di Pulau Sumatera. Lah kok bisa di Jawa? Baturaden kan letaknya di Jawa. Nah, itu yang dinamakan dengan pelestarian ex situ atau di luar habitat aslinya. Gajah yang habitat asli atau tempat tinggal aslinya berada di Sumatera, gajah Sumatera itu dipindah, dilestarikan di Jawa, di Baturaden. Itu namanya ex situ. Lalu ada tebang pilih. Tebang pilih penebangan terhadap pohon namun disertai dengan penanaman bibit yang baru. Tidak semua pohon ditebang untuk digunakan sehingga ekosistem hutan tidak rusak. Namanya tebang pilih itu hanya diambil pohon-pohon yang memang sudah dewasa atau tua. Jadi pohon-pohon yang muda atau tanggung ke bawah itu tidak ikut ditebang dan itu tidak semuanya.
Misalkan ada 100 pohon, ditebang 30 begitu. Dan setelah menebang itu menanam kembali bibit pohon tersebut. Jadi tebang, tanam begitu. Lalu yang keempat ada reboisasi, tindakan yang dibuat untuk melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan, misalnya karena penebangan liar, perubahan lingkungan, dan disebabkan serangan hama. Kegiatan jagar alam bisa menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Kok beda ya? Di sini tulisannya reboisasi, di bawah tulisannya jagar alam. Sebentar ya. Kalau reboisasi kan penanaman kembali hutan yang gundul. Kalau jagar alam kan hutan yang nasional. Apa salah lagi ya? Tindakannya baru. Ini harusnya ini tulisannya cagar alam bukan reboisasi. Kalau reboisasi kan penanaman kembali. Misalkan hutannya itu ditebang sampai habis gundul, nah, ditanami kembali itu namanya reboisasi. Tapi di bawah ini kok tindakan yang dibuat untuk melindungi tumbuhan ya memang dilindungi untuk melindungi tumbuh. Tapi kalau reboisasi lebih kepada melindungi dari tanah longsor. Karena jika tidak ada pohon, tanah longsor atau maupun banjir itu lebih tinggi persentase terjadinya. Nanti saya tanyakan saja ini. Kok tidak nyambung antara reboisasi dengan kalimat di bawah. Lalu ya lanjut, selain upaya di atas, pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan adalah menuangkan gagasan ajakan dalam bentuk poster pelestarian tumbuhan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan poster? Poster itu gini, kita cari saja. Ini cara keluar gimana? Saya lihat saja. Kok hilang? Sudah. Loh, kok hilang? Kok hilang sih? Poster lingkungan. Nah ini ada contoh poster ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Isi poster dapat berupa pengumuman, informasi atau ajakan. Ini berarti ajakan. Ini yang bawah informasi. Aksi buang sampah pungut, terus buang ini gambar tempat sampah. Ini ajakan, ini informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, tentukan isi pengumuman atau iklan poster. Ini kan berarti kan dalam membuat poster temanya kebersihan lingkungan. Kalau kalian membuat poster tentang pemilu atau apa ya, gotong royong, berbeda tulisannya ya, karena ini konteksnya atau temanya itu tentang lingkungan atau kebersihan lingkungan lebih spesifiknya, maka berbeda. Pilihlah kata-kata yang singkat, padat dan komunikatif. Buanglah sampah pada tempatnya.
tidak panjang, hanya 4 kata, bukan 4 kalimat malah ya, 4 kata. Nah, kan ringkas, buanglah sampah pada tempatnya. Wis. Kalau ini kan apa? Aksen atau namanya tambahan agar tidak kosong bagian bawahnya. Kalau tulisan poster yang inti itu ini intinya. Tulislah isi poster tersebut dengan ukuran yang besar sehingga mudah terbaca oleh masyarakat. Jadi ini nggak bisa kanan kiri ya. Kadang juga bingung. Ya sudahlah. Sekarang kita ke halaman 76. Nggak bisa. Nggak tahu apanya. Kemarin bisa. Lama lagi. Alamak. Bentar. Setting. Oh ya. Sudah ini aja. Lalu kita ke halaman 76. Loh ini wheelnya nggak bisa. Bentar. Dari setting loh. Ini poster apa menyeramkan sekali. Ya sudahlah, kita cari ke halaman halaman 76 itu mana? Nih ya. Kok seperti ini sih? Ini ada ini aplikasinya error sepertinya. Aduh. Ngapain sih? Ya, dari di sini. Yang keempat, usahakan isi poster tersebut menarik dan menimbulkan motivasi. Nah, kemarin yang gambar tadi kan menarik sekali ini. Ada motivasi, ada gambar anak kecilnya sedang mengambil sampah gitu kan. Mengawal tong sampah. Gunakan variasi warna dan bentuk huruf yang baik. Nah, di sini warnanya banyak sekali variasinya. Berikan ilustrasi berupa gambar. Nah, itu tadi ada gambar anak kecil ya. Ini namanya ilustrasi atau
pengumpamaan. Nah, ini ada penilaian terhadap suatu kesimpulan. Nah, ini ada aktivitasku ya, halaman 76, nanti kalian kerjakan ya. Dibaca, tentukan ide pokok dari teks, tulislah simpulan, tukarkan semua dengan teman sejatimu. Enggak, sampai nomor 3 saja. Ya. Tentukan ide pokok, lalu kesimpulan. Berarti 2. 1, 2, 3. Yang 4 tidak bisa. Ya. Lalu yang selanjutnya kalian kerjakan latihan pembelajaran 3, kita ke halaman 78 latihan pembelajaran 4. Ya. Ini dereng tribun nggih ya nu video damel video tok ngono dereng anu. Pembelajaran 4, penerapan Pancasila yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Pancasila. Melindungi nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sudah bisa ini? Oh, masih belum bisa. Nilai-nilai Pancasila yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan lingkungan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta kehidupan yang nyaman dengan saling menghargai antar sesama. Perilaku manusia terhadap hewan dan tumbuhan juga terdapat dalam sila-sila. Ini contoh seperti yang kemarin, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan kucing, ayam, atau angsa tidak disiksa dan lain-lain. Yang kedua, mempunyai rasa kemanusiaan dan untuk merawat dan menjaga hewan maupun tumbuhan. Menjunjung tinggi persatuan dengan mengenal setiap hewan dan tumbuhan, bersama-sama bermusyawarah untuk melindungi hewan dan tumbuhan, adil dalam menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan. Nah, itu tadi yang kemarin kan antar pengamalan sila dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan rumah. Kalau yang ini antara manusia dengan hewan dan Tuhan ya. Lalu setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pelestarian lingkungan. Dengan menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan disertai upaya pelestarian lingkungan, berarti menciptakan bangsa Indonesia dan membantu kelangsungan kehidupan generasi Indonesia selanjutnya. Karena memang yang namanya hutan, hewan-hewan yang ada di Indonesia tidak hanya akan dinikmati oleh generasi kalian. Di generasi selanjutnya, misalkan adik-adik sudah berumur 60 tahun. Apabila hutan hewan tidak dilindungi, maka generasi yang selanjutnya atau anak cucu adik-adik di masa yang akan datang tidak akan melihatnya. Contohnya di zaman sekarang kan yang sudah punah, contohnya banyak sekali hewan-hewan yang hampir punah ya. Misalkan gajah Sumatera, komodo, elang Jawa, atau badak berjula satu, itu kan jumlahnya bahkan ada yang hanya 300 ekor. Apabila dari 300 ekor tersebut tidak dilindungi,
Maka pada tahun sekarang kan 2021, pada tahun 2050 atau 2100 kemungkinan akan hilang atau tidak ada hewan tersebut. Yang tadinya 300 tinggal 0. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Karena tugas melindungi hewan dan tumbuhan, flora dan fauna itu seluruh warga Indonesia, warga dunia juga malah. Pelestarian lingkungan dapat dilakukan dari hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan dan menghemat energi. Hendaknya kesadaran untuk pelestarian lingkungan ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini dan terus diwariskan ke generasi berikutnya agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia tetap terjamin dan tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan bangsa. Nah, ini selanjutnya ini ada aktivitas bersama. Rajin membantu orang tua memberi makan hewan peliharaan di rumah. Kira-kira apa? Ya, sila kedua, merawat dan menyayangi. Kita lanjut ke halaman 79. Ini apa ya? Ya ini lalu membersihkan kembali sisa-sisa sampah, berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong, memberikan upah yang layak pada karyawan di peternakan ayam. Kira-kira dari kan tadi satu contoh, yang tiga ini apa kira-kira? Sila keberapa ya? Oh ini. Nah, selanjutnya ada membuat komik. Kalian tahu komik? Komik apa ya? Komik Doraemon lah sudah. Komik Doraemon. Nah, ini namanya komik Doraemon. Ini sih komik Doraemon bener ya? Ya pokoknya inilah. Ini contoh komik di sini ya. Ya, setiap hewan perlu mendapatkan perlakuan yang baik. Kita harus menyayangi hewan, tidak boleh memperlakukan hewan dengan semena-mena. Kamu dapat membuat atau membaca cerita tentang menyayangi hewan melalui komik. Nah, ini kan komik Doraemon yang kalian pernah lihat, Doraemon di pagi hari, di setiap hari Minggu. Nah, ini komiknya. Rata-rata komik berwarna hitam putih ya. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk mulai dari strip, dalam koran, dimuat dalam majalah hingga berbentuk buku tersendiri. Tema komik bermacam-macam yaitu tema komedi, fantasi, aksi, persahabatan, horor, religi dan kehidupan sehari-hari. Kalau Doraemon berarti lebih kepada humor ya atau komedi. Nah, ini komik itu ada beberapa ciri. Yang pertama bersifat proporsional. Apa itu proporsional? Komik sanggup membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik tersebut. Yang kedua humor ringan. Yang ketiga bahasa percakapan. Dengan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari akan lebih mengena bagi pembaca. Jadi tidak menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Katakanlah kalau dalam bahasa resmi kan saya, tapi kalau dalam komik misalkan menggunakan bahasa Jakartahan gue misalkan ya. Lalu ada penyederhanaan perilaku untuk menggambarkan moral atau jiwa perilaku. Pola perilaku dalam komik cenderung untuk disederhanakan dan mudah diterka. Misalkan dalam komik Doraemon ini Nobita kan termasuk tokoh yang ceroboh dan malas belajar. Lalu ada tokoh Shizuka, rajin belajar, rajin mengikuti les piano. Ada Suneo yang sifatnya sombong karena dia kaya raya. Lalu ada tokoh yang besar, Giant, itu dan uh, kasar dan patuh terhadap ibunya ya.
Ya. Yang kelima, bersifat kepahlawanan. Nah, isi komik cenderung membawa pembaca untuk memuja pahlawannya. Kalau di sini lebih kepada komedi ya. Kalau kepahlawanan, kalian boleh membaca komik-komik seperti Gundala atau Si Buta dari Gua Hantu atau Wiro Sableng. Itu ada unsur pahlawannya. Nah, ini ada langkah-langkah membuat komik sebagai berikut ya. Sama seperti dalam uh, pelajaran bahasa Indonesia yang lain. Yang pertama pasti menentukan tema. Ini hampir sama dalam langkah-langkah membuat cerita ya. Yang kedua menentukan tokoh, lalu ada plot, konflik, ending, dan menggambar ceritanya. Lanjut kita ke halaman 80. Halaman 80. Ini ya. Iya benar ya. Informasi ini menarik kesimpulan dari suatu informasi. Informasi dibutuhkan oleh setiap orang, baik untuk menambah pengetahuan, untuk berpendapat, maupun untuk mengambil sebuah keputusan. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai cara. Informasi bisa kita dapatkan dari orang-orang di sekitar maupun melalui berbagai media. Secara umum, informasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulan dibuat untuk meringkas isi informasi yang telah disampaikan oleh si pemberi informasi. Kesimpulan dapat diperoleh dari untaian fakta yang terjadi sehingga kesimpulan dapat berupa kalimat umum dari fakta-fakta yang ada. Menyimpulkan informasi memiliki arti bahwa kita harus mampu menemukan inti pokok suatu informasi yang disampaikan secara langsung. Beberapa hal yang harus diperhatikan supaya informasi yang disampaikan secara lisan dapat disimpulkan dengan benar sebagai berikut. Mendengarkan sebaik mungkin informasi yang disampaikan. Jangan hanya mendengarkan setengah-setengah informasinya. Misalkan informasi tentang kerja bakti pada hari Minggu di lingkungan sekitar. Kalian dengarkan, cari infonya jam berapa, tempatnya di mana, membawa alat apa saja. Misalkan itu ya. Menentukan pokok informasi pada umumnya, pokok informasi akan dituturkan disertai penekanan khusus atau perulangan. Misalkan tadi kan gotong royong kerja bakti lingkungan pada hari Minggu. Berarti waktunya didengarkan pokok-pokok informasi waktunya jam berapa? Jam 6 pagi ya, bukan 6 sore. Lalu tempatnya di mana? Mulai dari perempatan sampai penghujung jalan. Lalu alat apa saja yang dibawa? Misalkan membawa alat cangkul atau sabit begitu ya. Itu pokok-pokok informasi. Lalu catatlah pokok-pokok informasi, lalu rangkailah menjadi sebuah kesimpulan. Dicatat pokok-pokok informasinya dicatat. Membawa apa, jam berapa, hari apa, tempatnya di mana gitu. Dalam membuat kesimpulan, gunakanlah bahasa yang ringkas, padat dan jelas, sama ya seperti membuat poster. Nah, ini di bawah ada kantong semar, merupakan jenis tanaman hias yang terancam punah. Kantong semar. Ini namanya tanaman kantong semar. Merupakan tanaman hias yang terancam punah akibat perburuan dan kerusakan habitat. Keanekaragaman tertinggi kantong semar terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Kantong semar hidup di tempat-tempat terbuka dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi. Menyusutnya habitat tanaman tersebut diantaranya disebabkan kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan untuk kegiatan pertambangan, pertanian maupun pemukiman. Nah, ini kantong semar ya, tanaman yang hampir punah yang hanya berada di Kalimantan dan Sumatera. Ini tumbuh pada daerah yang dengan intensitas hujan yang tinggi. Berada di hutan-hutan ya, hutan hijau. Ya, selanjutnya kalian bisa mengerjakan halaman
81 pelatihan pembelajaran 4. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.